Yang namanya sate Padang ternyata tak hanya menggunakan daging dan jeroan sapi seperti lidah, jantung, dan paru. Tapi sate Padang juga bahkan bisa dibuat dari daging kerbau. Memang sih, sate Padang cenderung menggunakan lidah sapi sebagai bahan utamanya. Disiram kuah kental berwarna kuning kecoklatan, sate Padang memiliki cita rasa istimewa. Pada kesempatan kali ini, tim Secret Story mengunjungi salah satu sate yang legendaris di Pariaman, Sumatera Barat. Terletak di Desa Padang Birik-Birik, Kecamatan Pariaman Utara. Sate di sini tentulah namanya bukan sate Padang. Masyarakat setempat menyebutnya sate Pariaman karena mereka menganggap sate Padang adalah sate yang berasal dari kota Padang. Aris adalah pemilik sekaligus generasi ketiga penerus usaha sate Pariaman ini. Dari kakek gitu kan, ayah gitu kan, dari ayah saya gitu generasi penerusnya gitu kan. Berarti kan dengan singkatan umur saya aja nih kan, udah 55 tahun gitu kan. Berarti yang tadinya ayah saya sama kakek saya udah ada 100 tahun lebih ya kan. Sate Pariaman ini berbeda dengan sate Padang yang biasa ditemui di ibu kota. Memiliki karakteristik yang lebih menonjol, kuahnya berwarna kemerahan dengan cita rasa yang pedas. Secara budaya, masyarakat Pariaman yang letaknya di pesisir memang gemar mengkonsumsi makanan pedas. Isian sate Pariaman termasuk variatif. Selain menggunakan daging sapi, berbagai jeroan seperti lidah, babat, jantung, dan hati sapi pun juga bisa dijadikan bahan baku. Rupanya hal ini ada kaitannya dengan profesi sebagian besar masyarakat Pariaman yang ternyata adalah pengolah jeroan sapi. Namun yang membedakan bahan utama sate Pariaman biasanya terletak pada lokasinya. Sate yang menggunakan jeroan umumnya ditemukan pada pedagang pinggir jalan atau yang menggunakan gerobak. Sedangkan sate ala restoran biasanya hanya berupa potongan daging dan lidah saja. Rahasia empuknya sate Pariaman ada di perebusan dalam kuali besar yang dilakukan selama 2 jam bersama daun sereh, daun salam, kayu manis, dan garam. Kunyit dicampurkan dengan daging dan jeroan yang sudah dipotong tipis-tipis dan kecil. Selain mengubah sate menjadi warna keemasan, kunyit juga berperan menghilangkan bau amis, menambah aroma, rasa, serta daya tahan sate. Ada satu hal yang unik dari proses penusukan, yakni komposisi daging dalam satu tusukan sate bisa berbeda-beda. Kalau dulu istilahnya satu tusuk itu kan 3 biji tuh. Terus gabungin semua. Ada babatnya, ada ususnya gitu kan, ada dagingnya gitu kan. Yang satu lagi ada lidahnya, ada apanya juga. Pokoknya campur-campur lah. Itulah yang namanya sate Pariaman ini. Bagian paling penting dalam proses pembuatan sate Pariaman adalah pembuatan kuah satenya. Air sisa rebusan daging digunakan sebagai kaldu dengan tambahan berbagai bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan penyedap. Kuah sate Pariaman tidak menggunakan santan, melainkan adonan tepung beras. Karena itulah, kuah harus selalu diaduk sampai tepung beras tidak lagi menggumpal. Seluruh proses memasak sate Pariaman di sini masih tradisional, yakni menggunakan kayu bakar sebagai sumber apinya. Ada 2 jenis kayu yang bisa digunakan, yaitu kayu dari pohon kayu manis dan kayu dari pohon kelapa. Yang kalau lebih bagus ya pohon kelapa, soalnya daya tahan apinya gitu bagus. Nah itu. Kalau yang untuk yang pertama tadi kulit manis itu kayunya ya cuman tergantung harganya juga. Kalau soal untuk dimasak ya untuk sate ini lebih harum lagi kan aromanya itu ya kulit manis gitu. Bagusnya. Tapi kan lantaran barang itu kan agak langka juga. Soalnya barang itu kan ditanam orang gitu kan. Arang yang digunakan untuk membakar sate berasal dari batok kelapa. Untuk pembakarannya hanya dibutuhkan waktu sekitar 2 menit saja. Ada yang unik dari cara penyajian sate Pariaman. Berbeda dengan sate pada umumnya, yang biasanya mendapatkan 10 tusuk sate dalam satu porsi, sate Pariaman hanya menyediakan sekitar 5-6 tusuk saja beserta ketupat.
Jika ingin menambah porsi, pembeli harus benar-benar mengatakan ingin menambah sate. Jika hanya berkata ingin tambah saja, maka yang datang nantinya justru ketupat dengan disiram kuah. Kalau sate dari 50 kota ya, atau Payakumbuh, Agam, nah itu dagingnya itu dilumuri sama bumbu jahe, kelapa gitu kan. Kuning ada apa kuning-kuningnya, mungkin kuningnya sedikit ya. Nah, itu untuk menghilangkan amis. Nah, kalau kita lihat di sate Padang Priaman tidak dilumuri. Satenya itu, ya dagingnya itu polos, tidak ada sisa-sisa kelapa di situ. Nah, tetapi di Priaman satenya agak pedas, Padang juga agak pedas. Kata orang sate Padang agak coklat dan Priaman agak merah. Tapi sebenarnya Padang itu kan banyak pengaruh Pariamannya juga sebenarnya. Meski tak ada catatan sejarah yang pasti, banyak yang percaya jika sate khas Minangkabau awalnya berasal dari kota Padang Panjang yang kemudian dibawa beberapa santri penuntut ilmu agama ke kota Pariaman. Disinilah sate berbumbu kental semakin dikenal secara luas. Sate khas Minangkabau juga banyak disajikan menggunakan keripik singkong pedas atau kerupuk kulit untuk menambah kesempurnaan cita rasa. Keunikan kuliner Minangkabau tak hanya sekedar pada satenya saja, namun juga terletak pada sotonya. Masyarakat kerap menyebutnya dengan sebutan soto Padang. Sajian soto dalam mangkuk yang berisikan bihun, daging goreng, serta perkedel. Tak lupa nasi dan kerupuk merah yang disajikan terpisah. Uniknya, soto Padang banyak dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat sebagai menu sarapan. Di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 29 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, terdapat bufet soto Padang yang sudah berdiri sejak tahun 1958. Bagi masyarakat Sumatera Barat, bufet berarti kedai khusus sarapan. Uniknya, perintis rumah makan ini awalnya berguru pada seorang ahli masak yang berasal dari Pariaman. Cita rasa soto Padang yang kuat berasal dari kuah yang menggunakan dua kaldu, yaitu kaldu dari air rebusan daging dan kaldu dari air rebusan tulang. Rebusan kedua kaldu dicampur dengan daun salam, daun serai, kunyit dan lengkuas, kecap asin, serta cuka. Ketika kuah soto sudah matang, ditambahkan daun bawang, seledri, dan bawang goreng agar kenikmatannya sempurna. Tak seperti masakan Minang yang cenderung menggunakan santan, soto Padang disajikan tanpa santan alias bening. Kuahnya berwarna kemerahan karena efek dari penggunaan bumbu yang beragam. Dikatakan dalam buku resep kuno, soto Padang adalah soto dengan bumbu terbanyak, yakni 16 bumbu. Namun seiring perkembangan zaman, penggunaan bumbu tak lagi sebanyak itu. Bumbu utama soto ini kuahnya memang induknya itu dari kuah dagingnya gitu. Jadi hasil rebusan daging itu yang bakalan menjadi kuah soto. Sedangkan untuk daging sapinya harus digoreng terlebih dulu hingga benar-benar garing sehingga menimbulkan teksturnya saat dimakan. Tak hanya daging, kini ada pula varian paru kering untuk menambah variasi. Perkembangan soto Padang juga terletak pada sambalnya. Dulu sambal yang digunakan adalah sambal mentah yang akan matang dengan sendirinya ketika dicampurkan ke dalam soto panas. Daging soto Padang juga tidak digoreng, tapi direbus seperti soto pada umumnya. Layaknya daerah lain di Nusantara, soto Padang juga dipengaruhi oleh budaya kuliner orang Tionghoa. Soto di Minangkabau itu kan aslinya tidak pakai kecap itu, ya, tidak pakai kecap. Dia ada sayurnya, nasi sama soto dicampur. Nah, akhir-akhir ini kan soto dipisah. Nah, itu kan gejalanya akhir-akhir ini. Sebenarnya soto Minangkabau yang aslinya itu, atau kita sebut soto Padang, yang dikenal luar daerah. Nah, ini sotonya dicampur langsung. Dan biasanya ya kalau kita coba merefleksi pada tahun 80-an, 70-an, nah soto itu ada sayur yang sedikit, sayur toge dalamnya ya. Kuliner khas Minangkabau memang memiliki keunikan dan karakteristik sendiri.
Rasa gurih dan pedas yang dominan, serta aneka rempah sebagai bumbu penyedap menjadi cerminan harmoni antara kekayaan alam dan tradisi.